Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Senin 17 April 2023, pekan kedua Paskah. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul bab 4 ayat 23 sampai 31 dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 1 sampai 8. Kedua bacaan liturgi hari ini berbicara tentang satu hal penting, bahwa kehidupan orang beriman tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi harus mengandalkan kekuatan Allah di dalam rohnya. Para rasul dalam bacaan yang pertama hari ini mendapat ancaman dari orang-orang Yahudi, dari imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi. Itu diceritakan oleh Petrus dan Yohanes yang baru saja dilepaskan atau dibebaskan dari penjara. Dan mereka tahu bahwa setelah orang-orang Yahudi, termasuk yang memelopori imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi, menghabisi, memperlakukan Yesus secara sangat keji, sekarang setelah Yesus mereka salibkan, sekarang para murid Yesus mendapat ancaman. Itulah yang dikeluhkan oleh para rasul Yesus dalam doanya kepada Allah. Para rasul Yesus mohon kepada Allah supaya Allah membuat mereka berani mewartakan Yesus Kristus, dan memohon juga supaya dalam nama Yesus Allah mampu melakukan tanda-tanda penyembuhan, melakukan mujizat-mujizat dalam nama Yesus melalui tangan-tangan mereka sebagai rasul Yesus. Dan hal yang penting, ketika mereka berdoa, terjadilah goncangan yang hebat, terjadilah gempa bumi, di mana Allah datang melalui rohnya yang punya kekuatan yang luar biasa itu, yang membuat para rasul berani mewartakan kabar sukacita Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih, Yesus dihukum mati dan sekarang ancaman dialamatkan kepada para rasul Yesus. Tetapi semuanya itu mampu mereka atasi karena Allah yang menyertai mereka melalui rohnya yang kudus. Dan itu para rasul dapatkan melalui doa. Saudari dan saudara yang terkasih, dalam nada yang hampir sama, itu juga yang disampaikan dalam bacaan Injil hari ini. Nikodemus, salah seorang pemimpin Yahudi, berjumpa dengan Yesus. Dan dia mengatakan kepada Yesus apa yang dia tahu tentang Yesus setelah melihat apa yang dikerjakan oleh Yesus dan apa yang diajarkan oleh Yesus. Dan apa sih pengetahuan Nikodemus tentang Yesus? Yesus adalah seorang rabi, seorang guru yang mengajarkan dan melakukan tanda-tanda mujizat karena Allah menyertai dia. Itu
pemahaman Nikodemus tentang siapa itu Yesus. Yesus seorang nabi, seorang rabi. Dia adalah guru yang mengajarkan. Dan Yesus melakukan banyak mujizat karena Allah menyertainya. Saudari dan saudara yang terkasih, apakah jawabannya benar? Jawabannya baik, tetapi tidak sempurna dan belum sempurna. Katakanlah tidak benar seluruhnya. Karena Yesus tidak hanya sekedar seorang rabi, seorang guru, ataupun nabi. Yesus melampaui itu. Karena itu, menjawab pengetahuan yang disampaikan oleh Nikodemus kepadanya. Yesus mengatakan bahwa seorang baru mampu memahami kerajaan Allah kalau orang itu dilahirkan kembali. Kerajaan Allah adalah Allah yang meraja. Dan dalam diri Yesus kita lihat sungguh Allah itu meraja. Karena memang Yesus adalah Allah dan Yesus adalah Tuhan. Lebih dari sekedar rabi. Lebih dari sekedar nabi. Mujizat-mujizat yang dia lakukan tidak hanya karena Allah mendampinginya, menyertainya, tetapi karena memang dia adalah Allah yang mampu melakukan semuanya itu. Ini poin penting dan ini hemat saya yang belum ada dalam pemikiran dari Nikodemus, pemimpin, salah satu pemimpin agama Yahudi. Maka bagi Yesus jawaban itu belum sempurna, belum cukup. Nah, supaya Nikodemus bisa memahami lebih jauh tentang siapa itu Yesus, maka perlu dilahirkan kembali. Apa yang perlu dilahirkan kembali? Apa yang perlu diperbaharui lagi? Mindset, pemikiran, pemahaman tentang Yesus. Lahir kembali. Lahir dari air dan roh. Roh Kudus adalah dia yang memberikan mindset yang baru. Pemahaman yang benar dan sempurna tentang Yesus. Itu yang Yesus tegaskan kepada Nikodemus. Saudari dan saudara yang terkasih. Dari dua cerita bacaan-bacaan suci hari ini kepada kita diberi pesan. Dan pesan itu jelas. Yang pertama, saya dan Anda adalah orang-orang yang percaya kepada Allah. Yang percaya kepada Tuhan. Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita seharusnya atas label itu, orang yang percaya kepada Allah, orang yang percaya kepada Tuhan, mesti melakukan hidup kita seperti Allah sendiri. Kita mesti bertutur kata dan bersikap seperti Allah. Dan itu bukan hal yang mudah ya. Itu membutuhkan kekuatan dari Allah sendiri. Oleh karena itu, kita diminta untuk selalu bersatu dengan Allah, bersatu dengan Tuhan dalam doa-doa kita. Kita mohon dalam doa kita supaya Roh Allah menuntun kita, memberikan kepada kita kekuatan supaya kita berani mewartakan sabda Allah dan supaya Allah bisa melakukan tanda-tanda mujizat melalui diri kita. Karena itu, talenta apapun yang ada pada kita, karunia apapun yang ada pada kita, karisma apapun yang ada pada kita, itu tidak karena kita, tetapi karena Roh Allah yang telah ada dalam diri kita
yang memampukan kita melakukan itu. Sebenarnya Allah yang melakukan semuanya itu melalui atau lewat sarana diri kita. Jadi kita cuma sarana di mana Allah melakukan semua yang terbaik untuk manusia, untuk sesama yang ada di sekitar kita. Ini poin penting harus digarisbawahi, yang harus dipahami sungguh-sungguh oleh kita semua, supaya kita terhindar dari kesombongan. Kalau kita misalnya bisa berbuat sesuatu dalam kehidupan beriman kita, ingat, kita cuma sarana. Yang berkarya dalam diri kita adalah Allah sendiri melalui Roh-Nya. Dan yang kedua, kepada kita diberi pesan untuk terus memperdalam pemahaman kita tentang iman kita, tentang Yesus sendiri, tentang semua pengajaran dalam kehidupan beriman kita. Tidak cukup mengetahui yang begitu-begitu saja. Tidak cukup memahami sebatas apa yang kita dengar dan kita pelajari di bangku kuliah sebagai orang Katolik dalam pelajaran agama Katolik. Tidak cukup kita memahami kekatolikan, kekristenan, atau iman kita hanya berdasarkan masa katekumenat yang 1 tahun itu. Karena tidak semua hal tentang kekristenan, tentang iman kita, tentang Kristus dipelajari di sana. Iman akan Tuhan, iman akan Allah, itu banyak kali akan kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, Nikodemus memang tahu siapa itu Yesus, tapi sekedar rabi, guru, atau nabi. Sama persis dengan orang sebelah sana saat ini yang mengatakan bahwa Yesus cuma seorang nabi. Bahwa Yesus bisa mengerjakan mujizat itu atas penyertaan Allah atau atas izin Allah. Andai kata saya dan Anda memiliki pengetahuan yang seperti itu, artinya kita belum tahu cukup sempurna. Belum tahu secara sempurna dan benar siapakah Yesus itu. Saudari dan saudara terkasih, kita mohon supaya Tuhan mengutus Roh-Nya yang kudus yang memberikan atau yang membuat kita lahir baru. Lahir baru secara pikiran, secara perasaan. Lahir baru dalam kehidupan beriman supaya kita memiliki pengetahuan yang benar tentang iman kita, terutama tentang Yesus. Tuhan memberkati.